Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami pada mata kuliah IoT. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Abigail Vania, Helmi, Faris, dan juga saya sendiri, yaitu Fauzan Yafi. Untuk tugas kami yaitu adalah membuat tempat sampah berbasis IoT. Untuk proyek akhir ini, kami menggunakan dua sensor utama, yaitu IR sensor dan juga ultrasonic sensor HC SR04. Kemudian, untuk motor penggerak, kami menggunakan servo SG90. Lalu, sebagai pemasok daya untuk alat kami menggunakan power supply MB102. Dan terakhir, sebagai media utama untuk menyambungkan semua alat kami menggunakan ESP32. Oke, saat ini saya akan menjelaskan flow pada sistem gitu ya. Yang pertama adanya aliran sumber listrik sebesar 5 volt sampai 12 volt gitu ya. Kemudian yang masuk ke power supply yang ada 3 komponen yang menghubungkan yang terhubung dengan power supply. Yang pertama ada IR sensor, ada servo, ada SP32. Nah, IR sensor ini yang 5 volt, servo 3,3 volt, SP32 juga 3,3 volt. Gitu. Nah, kemudian ada satu sensor lagi, sensor ultrasonik. Ini ke SP32-nya. Dia pakai yang 5 volt. Gitu. Kenapa ultrasoniknya enggak dicolokkan ke power supply modul? Karena memang ada satu pin yang rusak di power supply modul. Jadi ultrasonic sensornya dihubungkan ke SP32 5 volt. Karena juga di SP32 3,3 voltnya sudah terhubung dan sudah digunakan untuk power supply. Gitu. Kemudian masuk ke pengecekan, mulai menjalankan code-nya. Gitu. Apakah ada nggak nih trigger dari blink untuk button ya, gitu ya, untuk membuka. Tujuannya ini sebenarnya kalau seandainya sensor IR-nya rusak gitu ya, pengen buang sampah, jadi bisa dibuka gitu dengan open button. Kemudian kalau misalnya mulai adanya servo bergerak gitu, kemudian ini nulis, jadi ada data yang kita kirim ke Blink untuk ini jadi 0 ya derajatnya gitu. Nah, setelah itu mulai menulis juga mengirimkan data ke Blink bahwa buttonnya berubah jadi open, yang sebelumnya close jadi open. Kemudian delay 5 detik. Delay ini sebenarnya untuk membuka selama 5 detik tong sampahnya. Jadi nggak perlu untuk menekan close button lagi untuk menutupnya. Gitu, karena juga ada keterbatasan servonya juga kalau misalnya kelamaan mengangkat takutnya nggak kuat gitu. Jadi memang didesainnya 5 detik. Setelah itu servonya bergerak ke arah 180 derajat. Jadi menutup kembali. Jadi dia kalau ngebuka 0 derajat, tutup 180 derajat. Gitu. Nah, lalu tulis lagi di Blink, mengirimkan data lagi di Blink. Servonya bergerak 180 derajat, kemudian juga mengirimkan data lagi ke Blink untuk buttonnya yang dari open menjadi close. Gitu. Lalu adanya balik lagi ke loop yang di sini. Gitu, untuk mengecek apakah buttonnya berubah atau enggak. Kalau misalnya tidak ada trigger dari button, dia akan mendeteksi ke IR sensornya. Kalau di IR sensornya itu mendeteksi bahwa ada sesuatu yang mendekat gitu ya, karena dia berdasarkan suhu, jadinya dia
menggerakkan servonya ke 0 derajat gitu ya untuk membuka. Setelah itu mengirimkan data lagi nih ke Blink bahwa servonya bergerak ke 0 derajat gitu. Lalu balik lagi untuk mendeteksi sebenarnya ada trigger lagi nggak nih dari Blinknya, buttonnya. Kalau tidak ada deteksi sensor IR sensornya, baru kalau misalnya tidak ada yang mendekat, servonya bergerak ke 180 derajat gitu. Jadi dengan kondisi sebenarnya tertutup, kalau memang dia sudah tertutup, dia tertutup gitu. Tapi kalau misalnya lagi kondisi kebuka, dia akan ketutup gitu kalau memang tidak ada deteksi sensornya. Kemudian adanya input durasi. Jadi kalau kondisinya tertutup, menggunakan pulse in itu untuk mendapatkan durationnya. Dari duration sebenarnya bisa dihitung level penuh sampahnya yang menggunakan distance, jaraknya, untuk mengetahui bin levelnya sudah berapa persen gitu. Nah kalau misalnya bin levelnya sudah lebih dari 90 derajat, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke Blink gitu. Kalau di Blinknya nanti akan muncul notifikasi. Kemudian kalau misalnya tidak ada bin levelnya di bawah 90%, nanti akan ditulis distance atau dan bin levelnya ke Blink. Jadi setelah misalnya dia tadi kalau lebih dari 90%, dia akan di Blinknya akan muncul notif, kemudian baru menuliskan ke Blinknya distance dan bin levelnya. Tapi kalau tidak lebih dari 90%, langsung menuliskan distance dan bin levelnya ke Blink gitu. Lalu servonya bergerak 180 derajat untuk menulis 180 derajat ke Blinknya, baru selesai end di sini.